Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, luar biasa, Mbak. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan belajarnya dapat berjalan dengan lancar. Mas Hendri, Ibu bisa minta tolong memimpin doanya? Kita teman-teman, kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Oke, Mbak Dewi Nurrohmaningsi hadir. Hadir, Bu. Mbak Rizky Intan hadir. Hadir, Bu. Mbak Nur Rahmawati hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah jika kalian hadir semua ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi pembahasan, kita nyanyi terlebih dahulu ya anak-anak, supaya kegiatan belajarnya makin semangat. Kita nyanyi dulu ya. Anak, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang energi dan perubahan. Di materi yang ini kita akan belajar mengenai ringkasan dan teks informasi. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah membaca teks pada slide PowerPoint dalam aplikasi Zoom, siswa dapat membaca dan mengidentifikasi informasi tentang perkembangan teknologi produksi pangan dengan tepat. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Henry. Bapak Henry, dipersilakan. Baiklah. Terima kasih untuk Ibu Cindy yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Di sini kita akan mempelajari dua materi, yaitu tentang mencermati isi teks informasi dan ringkasan. Apa sih itu mencermati isi teks informasi? Bapak akan menjelaskan, mencermati merupakan sebuah kegiatan yang menghasilkan kemampuan memperhatikan dengan cermat, teliti, dan penuh minat pada teks, lisan, dan teks tertulis. Sedangkan informasi merupakan sebuah teks yang berisi beberapa gabungan atau kejadian nyata yang sudah melalui proses dan pengelolaan yang baik, yang akhirnya menjadi sesuatu yang mudah difahami dan memberi bermanfaat bagi penerimanya. Jadi mencermati isi teks informasi itu kemampuan untuk memperhatikan teks yang berisi informasi dengan cermat, teliti, dan penuh minat. Next. Nah, di sini ada dua tujuan mencermati isi teks informasi. Bapak akan menunjuk salah satu siswa akan membacakannya. Untuk Mbak Nur, apakah bisa membacakannya? Tujuan mencermati isi teks informasi. Yang pertama, akan mudah dalam memahami isi teks informasi. Yang kedua, dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks informasi. Sudah, Pak. Baik, pintar. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan kembali ada dua tujuan mencermati isi teks informasi, yaitu yang pertama akan mudah dalam memahami isi teks informasi,
Dan yang kedua, dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks informasi. Nah, di sini Bapak mau tanya nih, ada beberapa cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi yang penting dari teks informasi. Nah, Bapak akan menunjuk untuk Mbak Dewi untuk membacakannya. Baik, Pak. Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks informasi. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Sudah, Pak. Baik, pintar sekali cara membacanya. Itu dari jawaban dari Mbak Dewi itu merupakan cara agar kita memperoleh sebuah informasi penting dari teks informasi. Di sini Bapak ada contoh dari mencermati isi teks informasi. Bapak akan menunjuk untuk Mbak Intan untuk membacakannya. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kedelai, kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Sudah, Pak. Anak-anak, terima kasih untuk Mbak Intan yang sudah membacakannya tadi. Literasi untuk membacanya lumayan bagus ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak ada untuk anak-anak itu untuk dijawab selama ya Bapak kira-kira kasih waktu selama 10 menit ya. Nah, untuk yang kegiatan pertamanya itu pertanyaan pertama, apa arti dari pangan? Yang kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Yang ketiga, bagaimana cara mengelola hasil panen? Yang keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Dan yang kelima, apa manfaat dari teknologi pangan? Nah, untuk kegiatan keduanya, setelah membaca teks di buku siswa mengenai teknologi pangan, tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan tersebut. Nah, jadi di sini Bapak akan beri waktu untuk anak-anak untuk menjawab itu sekitar 10 menit. Dan nanti akan Bapak tanyakan kembali ya. Bapak tunggu hasilnya. Untuk waktu untuk menjawab pertanyaan sudah selesai. Nah, Bapak akan menunjuk atau siapa yang mau nih untuk membacakan hasil pekerjaannya. Saya, Pak. Ya, untuk Mbak Nur. Nomor 1, apa arti dari pangan?
Jawabannya makanan. Nomor 2, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Jawabannya tidak dapat bertahan lama. Nomor 3, bagaimana cara mengolah hasil panen? Jawabannya, mengolah hasil panen dapat dilakukan dengan menggunakan ilmu pengetahuan atau mengolah pangan. Yang keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Tahu, tempe, kecap. Yang nomor 5, apa manfaat dari teknologi pangan? Manfaatnya dapat mengolah makanan agar tahan lama. Sudah, Pak. Baik, terima kasih untuk Mbak Nur yang sudah mampu menjawab pertanyaan dari kegiatan yang pertama. Nah, selanjutnya untuk kegiatan kedua, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, untuk Mbak Andin. Informasi yang pertama yaitu pangan berarti makanan. Yang kedua, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama dan harus segera diolah agar tidak cepat membusuk. Yang ketiga, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan. Yang keempat, teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Yang kelima, teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan karena menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Udah, Pak. Terima kasih untuk Mbak Andin. Jawabannya untuk kegiatan 2, jawabannya sudah cukup bagus. Untuk Mbak Andin, terima kasih telah menjawab pertanyaan kegiatan kedua. Baik itu anak-anak, itu merupakan materi tentang mencermati isi teks informasi. Selanjutnya untuk materi yang kedua tentang ringkasan akan dijelaskan oleh Ibu Novita. Silakan untuk Ibu Novita. Baik, terima kasih Bapak Endri telah memberikan waktu untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang ringkasan. Next. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan merupakan singkat dari suatu karangan asli, tetapi dengan tetap memperhatikan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Nah, ada beberapa fungsi ringkasan. Yang pertama, ringkasan membantu memahami atau mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Yang kedua, dengan membuat ringkasan, kita dapat mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam paragraf. Melalui ringkasan, kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Anak-anak, dalam membuat ringkasan, tidak asal ya, jadi harus ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat ringkasan, yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah informasi di setiap paragraf. Yang ketiga, rangkailah kembali informasi yang diperoleh menggunakan kata-katamu sendiri. Yang keempat, susunlah urutan informasi sehingga menjadi ringkasan yang sesuai dengan isi teks asli. Anak-anak, ini ada bacaan. Tolong saya minta kepada Mbak Nur untuk membacakan ya. Baik, Bu. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kecimuk merupakan makanan yang biasa dibuat untuk dikonsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari.
Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyiapan. Singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuk singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Nur. Ana, ada nih pertanyaan. Apa ringkasan dari bacaan teks pengolahan singkong? Apakah ada yang bisa menjawab dari kalian semua? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, akan Ibu jawab ya. Jawaban dari soal tersebut adalah, ringkasan pada teks tersebut adalah, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang ringkasan ya. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini akan disimpulkan oleh Ibu Andin. Untuk Ibu Andin, saya persilahkan. Anak-anak, pagi ini kita sudah belajar tentang apa saja? Mencermati isi teks sama ringkasan, Bu. Bagus, hari ini kita sudah belajar tentang isi teks informasi dan ringkasan. Kemudian kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu mencermati merupakan sebuah kegiatan yang menghasilkan kemampuan memperhatikan dengan cermat, teliti, dan penuh minat pada teks-teks lisan dan teks tertulis. Cara mencari informasi pada teks informasi yaitu yang pertama, membaca judul teks, yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks, dan yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Kemudian, ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Langkah-langkah untuk membuat ringkasan yaitu yang pertama ada bacalah teks dengan saksama, yang kedua catatlah informasi di setiap paragraf, yang ketiga rangkailah kembali informasi yang diperoleh menggunakan kata-katamu sendiri, yang keempat susunlah urutan informasi sehingga menjadi ringkasan yang sesuai dengan isi teks asli. Baik, anak-anak, apakah ada yang belum paham tentang materi hari ini? Sudah Tidak, paham, Bu. Bagus, sudah paham semua ya. Nah, karena kalian sudah paham, nanti Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasinya berbentuk Google Form, nanti linknya akan Ibu kirim pada WhatsApp grup ya. Silahkan setelah ini kalian kerjakan soalnya. Nah, baik, anak-anak, Bu. sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Kita akan nyanyikan lagu Anak Kambing Saya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon wari. Ada di mana anak kambing saya? Kita sudah nyanyi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Ibu minta tolong untuk Mas Henry untuk memimpin doa teman-temannya ya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Henry yang sudah memimpin doa. Nah, Ibu akan berpesan kepada kalian ya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan? Yaitu ada mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Pak, sebaiknya kita tetap menjaga kesehatan ya pada masa pandemi ini. Baik, Bu. Baik. Nah, baik Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.